Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Salam sejahtera, jumpa lagi sama Kendil Ireng. Semoga para youtuber, para pemirsa, para penonton semuanya diberikan kesehatan, keselamatan, perlindungan, keberkahan, rezeki yang berlimpah, kesehatan, serta diberikan tetap iman Islam saya. Kali ini channel Kendil Ireng berada di makamnya Sultan Maulana Hasanuddin atau yang dikenal dengan Pangeran Hasanuddin dari Banten. Beliau merupakan putra dari Sunan Gunung Jati. Namanya ada di belakang saya. Itu ramai para peziarah. Kita akan jalan-jalan di beberapa makam yang ada di kompleks pemakaman Hasanuddin. Ya, ikuti terus, jangan lupa yang belum subscribe, like dan komen. Maulana Hasanuddin merupakan Raja Banten pertama termasyhur yang memerintah pada kurun waktu tahun 1552 sampai tahun 1570 Masehi. Beliau dikenal sebagai Sultanul Aulia wal Arifin, Aziz Syekh Sultan Syarif Maulana Hasanuddin Al-Azhamad Khan Al-Husaini Al-Bantani. Maulana Hasanuddin adalah seorang pendiri Kesultanan Banten. Beliau juga bergelar Pangeran Sabakingkin atau Sedakingkin yang bertahta di Banten dalam rentang waktu tahun 1525 sampai tahun 1570 Masehi. Beliau merupakan putra dari salah satu wali Songo, yaitu Aziz Syekh Maulana Sultan Syarif Hidayatullah Al-Azhamad Khan Al-Husaini Al-Cirbuni Sahib Jabal Jati, Sunan Gunung Jati. Kesultanan Banten adalah sebuah kerajaan Islam yang pernah berdiri di Tatar Pasundan, Provinsi Banten, Indonesia. Berawal sekitar tahun 1526, ketika Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak memperluas pengaruhnya ke kawasan pesisir barat Pulau Jawa dengan menaklukkan beberapa kawasan pelabuhan, kemudian menjadikannya sebagai kawasan perdagangan. Selama kepemimpinannya, beliau diberi gelar Maulana Hasanuddin Panembahan Surosowan, Sunan Gunung Jati, atau Syarif Hidayatullah, bersama anaknya Hasanuddin, memimpin pasukan Demak pada awal abad 16 menaklukkan Kerajaan Banten. Selama masa kepemimpinan dua tokoh karismatik itu, kerajaan menjadi makmur, dengan menghasilkan lada, yang menjadi sumber perdagangan masa tersebut. Selama awal masa kekuasaan Maulana Hasanuddin, pusat pemerintahan Kesultanan Banten berada di Banten Girang. Kala itu, transportasi utama dilakukan melalui Sungai Cibanten sepanjang 13 km dari Teluk Banten. Dalam catatan sejarah, transportasi yang menghubungkan pelabuhan dengan Banten Girang, yakni melalui Sungai Cibanten dan jalan darat yang terdapat di kedua sisi sungai tersebut. Sebelumnya, ketika masih menjadi bagian kekuasaan Pajajaran, dengan pusat pemerintahan di Banten Girang, Banten belum dikenal luas di kalangan pedagang.
Ya, tempat kolwat. Ya, Ini bilik kolwat atau bisa dibilang mihrab ya. mihrab. Mihrab. Kalau bilikan berarti dari bilik dari bambu. Kalau ini bentuk dari kayu, ya persegi. Tak itu namanya mihrab. Jadi pakai sama komando atau guide. So, PJ Oke. dikenal atau dipanggil juru kunci. Betul. Ini juga Makom Sultan Banten. Lokasi dalam dan Pangeran Arya Madura. Mandura Negara, putra Sultan Abu al-Mahasin, Sultan Abu al-Mahasin Zainal al-Abidin, Sultan Banten ke 9, 19, 17, 33, Sultan Muhyiddin Zainal al-Salihin, Sultan Banten ke 15, Sultan Abu al-Mufakir Muhammad Aliuddin, Sultan Banten ke berapa kak yang begini nih? Mana? 14. 14. Sultan Ishak Zainul Al-Muttaqin, Sultan Banten ke 16. Sultan Muhammad Arif Zainal Al-Ashikin, Sultan Banten ke 13. Sultan Syarifuddin Ratu Wakil Sultan Banten ke 11. Ratu Salamah Putri Sultan Banten, Ratu Latifah, Ratu Masmudah, Bagus Hikmatullah Al-Abbas, 25/2012, Bulan keterangan Nawfirah Kesultanan Banten, Bagus Aish Hikmatullah Al-Abbas. Setelah Sunan Gunung Jati dan Maulana Hasanuddin menaklukkan daerah ini, ditetapkanlah Surosowan sebagai ibu kota kerajaan Islam Banten, dengan raja pertamanya Maulana Hasanuddin. Pada saat Maulana Hasanuddin berkuasa, rakyat Banten lebih senang menyebutnya dengan sebutan Pangeran Sabakingkin, yang artinya rindu dengan kebijaksanaan. Di masa kekuasaan Maulana Hasanuddin, kota Banten lama meliputi area seluas 1.200.000 meter persegi. Pangeran Sabakingkin juga membangun menara penjagaan di utara dekat pantai, yang terbuat dari kayu, dan dilengkapi persenjataan meriam. Maulana Hasanuddin membangun keraton, dan benteng Surosowan, serta Masjid Agung Banten. Raja Maulana Hasanuddin mangkat pada tahun 1570, dan dimakamkan di halaman Masjid Agung Banten di sebelah utara. Setelah wafat, Maulana Hasanuddin digantikan puteranya Maulana Yusuf, Panembahan Pekalangan Gede.